Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital FEUNJ. Nah, sudah hadir bersama dengan saya, mahasiswi saya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku dengar-dengar di sini ada culture-nya ya, Bu? Iya. Kalau misalkan mau menyapa Iya, audiens di sini. iya bener banget. Nah, Oke. coba sapa dulu soulmate ya. Oke, aku coba ya, Bu. Iya, boleh silakan. Oke, halo soulmate, good day mates. Nah, mantap. Kenalin, nama aku Keza Zata Wazuardi, mahasiswi dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 2022. Oke, jadi panggilannya apa? Aku dipanggil Zeta. Zeta, oke. Zeta gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ibu sendiri Saya gimana? juga alhamdulillah sehat nih Zeta. Nah Zeta, kita mau ngobrol-ngobrol tentang perilaku pembelian atau keputusan pembelian konsumen di Martha Tilaar. Benar ya Zeta Iya, ya? betul banget. Oke, dan Martha Tilaar ini seperti yang kita tahu merupakan sebuah perusahaan kecantikan terkemuka yang menghasilkan produk-produk perawatan kulit dan kecantikan. Yes, benar banget Ibu. Jadi Martha Tilaar Group ini tuh dipelopori oleh Dr. H.C. Martha Tilaar pada tahun 1970 dengan membuka sebuah salon kecantikan Martha di kediaman orang tuanya di Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Martha Tilaar ini dikenal sebagai pionir yang mengangkat kearifan lokal Indonesia dengan menggabungkan bahan-bahan alami tradisional dalam formula modern Ibu. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu tentang Martha Tilaar, Ibu sendiri pernah nggak nyobain produknya? Pernah. Kayaknya saya pernah nyobain yang produk yang Sari Ayu ya, Sari Ayu Martha Tilaar. Jadi terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia. Nah kalau Zeta sendiri termasuk konsumennya Martha Tilaar juga bukan? Iya, aku sendiri juga sih Bu. Aku pernah pakai produk Martha Tilaar dan aku sendiri suka banget sama produknya. Karena produknya itu tuh bikin wajah aku jadi sehat dan glowing gini. Wah mantap ya, jadi benar-benar luar biasa ya produk Martha Tilaar ini. Karena sudah dari tahun 1970, kemudian bahan-bahannya alami, berkualitas, dan terbukti ya dari testimoni salah satu konsumennya membuat wajahnya jadi terlihat sehat dan glowing banget. Iya bener banget Ibu. Jadi kulit wajah aku ini jadi sehat karena Martha Tilaar menawarkan produk dengan banyak kandungan manfaat yang cocok untuk semua orang. Nah produk mereka ini tidak hanya memberikan hasil yang nyata, tetapi mereka juga memberikan pengalaman positif bagi penggunanya. Dan dengan manfaat yang beragam ini, konsumen tuh dapat menciptakan ikatan emosional dengan sebuah merek Bu. Dan Ibu tahu gak sih kalau misalkan ini tuh merupakan awal proses dari preferensi merek yang dilakukan pelanggan. Oke, jadi soal preferensi merek ya, tadi seperti yang Zeta sebutkan, saya jadi keinget pendapat dari salah satu referensi Hellier et al. Tahun 2003 yang menyatakan bahwa proses pemilihan merek oleh konsumen itu melibatkan pengingatan merek dari kumpulan merek yang tersedia. Jadi seberapa besar ingatan konsumen akan satu merek, padahal dia itu melihat begitu banyak merek ya, tapi dia keingetan sama salah satu merek aja. Iya, jadi jika suatu produk yang ditawarkan oleh Martha Tilaar dapat digunakan atau diingat dengan baik ya, dan memberikan kepuasan pada pengguna, maka merek tersebut lebih cenderung dipertimbangkan dan dipilih di masa mendatang ya. Nah demikian juga nih, pengalaman positif dengan produk Martha Tilaar dapat berperan penting dalam pembentuk preferensi merek konsumen. Oke, mengenai preferensi merek nih Bu, aku tuh kemarin sama teman-teman aku pernah melakukan observasi terhadap pelanggan Martha Tilaar di beberapa toko daerah domisili kita Jabodetabek. Oke, gimana tuh hasil observasi yang sudah Zeta dan teman-teman lakukan di berbagai offline store-nya Martha Tilaar? Apa yang didapat kira-kira? Oke Bu, jadi kemarin itu ada pelanggan yang memiliki preferensi merek yang kuat terhadap produk Martha Tilaar. Dan dia ini secara konsisten memilih produk Martha Tilaar. Dan kemarin selama pengamatan kami itu mendengar percakapan pelanggan tersebut dengan karyawan. Bahwa ia telah menggunakan produk Martha Tilaar selama beberapa bulan dan merasa bahwa produk ini sangat sesuai dengan jenis kulitnya. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa konsumen ini termasuk konsumen yang sudah loyal ya sama produknya Martha Tilaar. Mereka punya engagement atau hubungan yang kuat dengan merek Martha Tilaar ini. Nah, kemudian selama kalian mengamati konsumen di Martha Tilaar, pasti kalian juga melihat ada konsumen lain yang mungkin lebih terbuka untuk mencoba berbagai merek, nggak Zeta? Iya Bu, kita lihat jadi meskipun dia tidak menunjukkan preferensi merek yang sangat kuat, pelanggan yang terbuka dengan merek lain itu sangat fokus pada kecocokan produk dengan jenis kulitnya. Sementara itu ada
yang beda dari yang lain nih Bu. Ada konsumen yang lebih fokus pada penawaran diskon. Diskon. Pasti ya diskon. Siapa yang gak suka diskon? Iya bener banget, saya aja suka. Bagi mereka merek itu mungkin bukan faktor utama dalam kepuasan pembelian atau keputusan pembelian ya. Mereka itu lebih terbuka untuk mencoba produk dari berbagai merek. Oke, ya itu siapa yang nggak suka diskon ya Zeta ya. Tapi ada loh beberapa konsumen yang mungkin walaupun sudah ada diskon mereka tetap setia ya sama satu merek yang mungkin sudah sering mereka pakai ya. Jadi konsumen juga tipenya beraneka ragam. Ada yang memang sudah loyal sama satu merek jadi walaupun ada diskon, ada potongan harga, ada promo macam-macam mereka tetap setia sama satu merek yang mereka biasa pakai. Tapi ada juga mungkin tadi ya konsumen yang gila diskon gitu ya, Iya, bisa dibilang bener. seperti itu. Jadi kalau misalnya ada diskon ya nggak apa-apa sih pindah ke merek yang lain dulu sementara gitu ya, karena akan dapat harga yang lebih murah. Nah kemudian selain itu apalagi nih yang Zeta dan teman-teman dapat soal pola pembelian pelanggan di Marta Tilaar? Oke, untuk pola pembelian ini ada pelanggan yang menunjukkan pola pembelian yang teratur dan konsisten. Oke. Nah, pola pembelian yang konsisten ini mencerminkan loyalitas yang tinggi terhadap Ya. merek. Sebelumnya tim kami kan juga mendengar percakapan dengan karyawannya kan, bahwa pelanggan tersebut melakukan kunjungan bulanan nih Bu, dan hal ini berarti menandakan hubungan yang solid antara konsumen dan merek Marta Tilaar. Oke, nah berarti pelanggan tersebut punya kebutuhan rutin ya Zeta ya, sehingga mereka biasanya akan restock secara teratur produk-produk yang memang biasa mereka beli di Marta Tilaar. Nah betul kemudian saya pengen tanya Zeta, kira-kira menurut Zeta dari hasil observasi, ada nggak sih konsumen yang terlihat seperti konsumen yang impulsif buying? Tentu ada Ibu. Oke, ada ya? Iya, dari pengamatan tim saya, perilaku impulsifnya itu diacu oleh penawaran diskon buy to get one Oke. free. Pelanggan tersebut mencerminkan pengaruh kuat dari penawaran diskon. Ini menunjukkan bahwa strategi diskon tuh dapat memainkan peran signifikan ya dalam merangsang pembelian. Oke. Terutama bagi konsumen yang mungkin masih galau lah ya Bu, belum memiliki pola pembelian yang tetap. Oke, lagi-lagi karena diskon ya. Iya. Jadi yang awalnya tidak berniat membeli tapi karena masuk tokonya kemudian melihat ada promo, ada diskon dan Iya, seterusnya akhirnya jadi jadi beli beli. produknya. Oke, kemudian saya juga pengen tahu nih kebalikannya Zeta. Kalau tadi adalah konsumen yang benar-benar aware sama harga ya. Nah, kira-kira di Marta Tilaar ada nggak ya konsumen atau tipe konsumen yang tidak aware sama harga. Jadi dia tidak terlalu mempertimbangkan faktor harga pada saat melakukan pembelian produk. Ada juga nih Bu yang nggak Ada ya? memperhatikan harga produk. Kalau misalkan yang mereka itu keputusan pembeliannya ini lebih dipengaruhi oleh kualitas produk dan mereknya Ibu. Oke, kualitas ya. Ya, ini membuka pemahaman bagi kita bagaimana pengaruh kualitas dan merek dapat menjadi faktor kunci dalam menarik pelanggan. Oke, keren sekali bahasan dan hasil observasi yang sudah Zeta dan teman-teman lakukan. Jadi kita bisa tahu nih soulmate kalau pola pembelian dan preferensi merek itu saling terkait dalam sebuah keputusan pembelian konsumen. Jadi ketika konsumen memiliki pola pembelian yang teratur, seringkali mereka memilih yang telah menjadi favorit dan memberikan pengalaman positif sebelumnya. Jadi ini sangat penting bagi perusahaan untuk bisa memuaskan kebutuhan konsumennya karena pada saat konsumen sudah merasa puas, mereka akan melakukan yang namanya restock, repurchase gitu ya, sehingga sangat penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen tersebut. Yes, betul Ibu. Dan di dalam teori perilaku konsumen juga menunjukkan bahwa pola pembelian merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh konsumen sebelum mereka membuat keputusan pembelian. Oke. Dan selama proses ini, preferensi merek memainkan peran kunci karena konsumen cenderung memilih merek yang sesuai dengan nilai, citra, dan pengalaman positif sebelumnya. Oke soulmate, saya rasa cukup ya Zeta untuk diskusi kita pada hari ini yang berbicara tentang pola perilaku pembelian konsumen di Marta Tilaar. Oke, terima kasih Zeta sudah menemani saya ngobrol terima di kasih juga, siang Ibu. hari ini. Semoga bisa memberikan insight untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video marketing di Med Channel. Oke, kita tutup diskusinya ya. Oke, boleh, Bu. Barengan ya. Oke. 1, 2, 3. Good day, mates!